Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjutkan perbincangan bersama Ustadz Faizar. Ustadz Faizar, kalau secara hukum di agama Islam ini sebenarnya hukumnya seperti apa sih kalau kita mempercayai mengenai kesurupan dan lain sebagainya ini? Baik, sebelum saya berbicara soal hukum, saya mau nanya kepada Mbak dan Mas atau pemirsa yang ada di rumah. Kenapa Ustadz? Bagaimana? Ya, bagaimana sikap kita dalam menyikapi orang yang lindur? Apakah ucapannya ketika ngelindur bisa dipercaya atau tidak? Tidak bisa dipercaya. Artinya bisa disamakan dengan orang yang melindur begitu, Ustadz? Jelas. Karena tadi dari apa yang disampaikan keluarganya juga ingin Mbak Linda ini sembuh. Berarti itu kan penyakit. Dalam hal ini otomatis orang yang sedang sakit, kenapa harus kita percayai? Karena itu penyakit. Kesurupan itu kan penyakit. Ya. Tapi Ustadz pada keseharian mungkin sering kali bertemu dengan kasus-kasus seperti ini, Ustadz, menangani orang yang mengklaim dirinya atau diklaim begitu kesurupan begitu? Iya. Jangankan orang lain. Di keluarga saya sendiri juga ada yang seperti itu, tapi alhamdulillah sudah sembuh. Ya, dan saya tahu betul, tahu persis ketika orang itu mau kesurupan. Kalau kita lihat video yang viral, Ustadz. Kalau kita lihat video yang viral, Linda yang diklaim tengah kesurupan, bisa dideteksi nggak kalau ini memang benar kesurupan atau hanya melindur tadi Ustadz katakan? Dalam hal ini kita mesti ketemu secara langsung dan ngelihat begitu ya. Kalau hanya sekedar mendeteksi atau menerawang, itu rawan fitnah, bahaya. Dan saya ciri-cirinya apa Ustadz biasanya kalau bertemu langsung? Sebentar, saya sampaikan dulu yang secara hukumnya ya. Karena Rasul sudah menjelaskan bahwa setiap setan yang merasuki tubuh manusia itu disifati dengan kadzub. Ini pakai sighah mubalaghah dalam bahasa Arab. Kadzub artinya berarti sangat-sangat pendusta. Dan sedikit sekali dia itu berkata jujur. Karena ini sifat dari setan yang disebutkan Rasulullah di dalam hadisnya. Kemudian setiap jin yang masuk ke dalam tubuh manusia itu tidak jin yang netral. Jin yang netral gimana? Dalam surat Al-Jin dikatakan wa anna minna sholihuna wa minna duna dzalik kunna tara'iqa qidada. Di antara kami ada jin yang baik, ada jin yang jahat. Kami menempuh jalan hidup kami masing-masing. Tetapi Rasul sudah menegaskan setiap jin yang masuk ke dalam tubuh manusia secara otomatis dia dikatakan sebagai setan. Jangankan yang merasuk ketika dia hanya numpang ngekos, dia cuma tidur di hidung manusia malam hari saja, itu disifati sebagai setan. Idza staiqaza ahadukum min manami falyastansir thalathan fa inna syaitana yabitu ala khaysumih. Apabila kalian bangun dari tidur hendaklah beristinthar, ngirup air kemudian dikeluarkan lagi airnya dari hidung karena setan bercokol di hidungnya. Maka otomatis setiap apa yang disampaikan setan ini kan sifatnya fasik. Sedangkan Al-Quran menjelaskan bahwa setiap apa yang dikabarkan oleh makhluk-makhluk yang fasik kita harus mentabayuni, mengklarifikasi seperti itu. Nah, dalam kondisi orang kesurupan layaknya mirip-mirip orang yang sedang dalam kondisi mimpi, dalam kondisi ngelindur, karena dia tidak berkata dengan kesadaran yang full. Sama seperti orang yang mohon maaf sedang depresi, sama seperti orang yang dalam kondisi kehilangan akal. Maka ya, Ustadz, kalau meyakini hal tersebut. Ya Ustadz Faizar, jadi hukumnya apa? Musyrikkah kita kalau mempercayai hal-hal tersebut, Pak Ustadz? Bentar, ini ada suara goib ini. Ada yang masuk, nggak tahu suara siapa. Waduh. Saya jadi ngeri, Pak Ustadz. Pak Ustadz. Bukan berkaitan dengan ini dari atau saya via Zoom ada yang masuk soalnya. Tadi sampai mana saya bahas? Ya intinya perkataan orang yang kesurupan ini mirip orang yang sedang dalam kondisi tidak sadar full. Dalam segi hukum Islam ya tidak bisa kita percaya 100% seperti itu.